Swastiastu. Kami dari kelompok 3, mata kuliah manajemen risiko dan penanganan bencana, akan mempresentasikan materi mengenai framework COVID. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Idewo Gede Govin Hendra Pramawangsa dengan NIM 170555184. Kemudian ada Made Dwika Kusuma Putra dengan NIM 170555109. Dan Injoman Tri Aditya dengan NIM 170555117. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Inyoman Tri Aditya. Baik, yang pertama ada pendahuluan COVID. COVID merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. COVID sendiri dikeluarkan serta disusun pada tahun 1996 oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA atau Information System Audit and Control Association. COVID Framework bergerak sebagai integrator dari praktik IT governance dan juga dipertimbangkan kepada petinggi manajemen atau manajemen teknologi informasi dan bisnis, para ahli governance, asuransi dan keamanan, dan juga para ahli auditor teknologi informasi dan kontrol. COVID Framework dibentuk agar dapat berjalan berdampingan dengan standar dan praktis yang lainnya. COVID adalah kerangka panduan tata kelola IT atau biasa disebut toolset pendukung yang dapat kita gunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COVID didasari oleh analisis dan harmonisasi dari standar teknologi informasi dan best practice yang ada dan sesuai dengan prinsip governance secara umum. COVID saat ini terdapat pada posisi level atas. COVID berorientasi proses sehingga juga dijadikan suatu standar panduan untuk membantu mereka mengelola suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan memerdekakan TI. Baik, adapun tujuan COVID membantu menyokong pengembangan kebijakan yang jelas dan langkah-langkah praktis terbaik yang dapat diambil untuk pengendalian teknologi informasi di seluruh organisasi. Adapun tujuannya yang pertama ada manajemen eksekutif dan dewan direksi, bisnis manajemen teknologi informasi, serta pengelolaan asuransi, pengendalian dan security profesional. Baik, yang selanjutnya ada manfaat COVID. Yang pertama ada mengelola informasi dengan kualitas yang tinggi untuk mendukung keputusan bisnis. Kedua, mencapai tujuan strategi dan manfaat bisnis melalui pemakaian TI secara efektif dan inovatif. Mencapai tingkat operasional yang lebih baik dan dengan aplikasi teknologi yang reliable dan efisien. Mengelola risiko terkait TI pada tingkatan yang dapat diterima. Yang kelima ada mengoptimalkan biaya dari layanan dan teknologi TI. Yang terakhir ada mendukung kepatuhan pada hukum, peraturan, perjanjian, kontrak, dan kebijakan. Adapun peran dari framework COVID antara lain penciptaan nilai melalui penggunaan IT yang efektif dan inovatif dalam organisasi. Kedua, kepuasan pengguna IT dalam bisnis dan jasa. Ketiga, kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak perjanjian, dan kebijakan internal. Yang keempat ada peningkatan hubungan antara kebutuhan bisnis dan tujuan TI. Kemudian selanjutnya ada perkembangan COVID. COVID disusun oleh Information System Audit dan Control Foundation (ISACA) tahun 1996 yang menekankan pada audit COVID versi 2 pada tahun 1998 yang menekan pada tahap pengendalian. Kemudian COVID versi 3 pada tahun 2000 berorientasi pada manajemen. COVID versi keempat pada tahun 2005. Kemudian versi upgrade-nya pada tahun 2007 yaitu versi 4.1 lebih mengarah kepada tata kelola TI. Kemudian yang versi terakhir COVID versi 5 dibentuk pada tahun 2012 yang menekankan tata kelola TI pada perusahaan. Yang selanjutnya kita akan membandingkan antara COVID 4 dan
dengan COVID versi 5. Yang pertama ada COVID 4 memiliki prinsip IT governance, sedangkan COVID 5 memiliki prinsip governance of enterprise TI yang lebih menekankan pada prinsip bukannya proses. Kedua, COVID 5 memberi penekanan lebih kepada enabler atau faktor penggerak. Yang ketiga, COVID 5 mendefinisikan model referensi proses yang baru dengan tambahan domain governance dan beberapa proses baik yang sama sekali baru ataupun modifikasi proses lama. COVID 5 menggunakan konsep goal dan metrik yang sama dengan COVID 4.1, hanya saja COVID 5 mengubah namanya menjadi enterprise goal, IT-related goal, dan proses goal untuk mencerminkan view secara organisasi. COVID 5 menyediakan input dan output untuk setiap manajemen praktik, sementara COVID 4.1 hanya menyediakan ini pada tingkatan prosesnya saja. Kemudian COVID 5 menyediakan diagram RACI yang menjelaskan peran dan tanggung jawab dengan cara yang sama seperti pada COVID 4.1. Tapi COVID 5 memberikan diagram yang lebih lengkap, detail, dan rentang yang lebih jelas. COVID 4.1 menggunakan maturity level 1-5 sebagai skala pengukurannya. Sedangkan COVID versi 5 menggunakan capability level dengan skala 0-6. Baik, materi selanjutnya mengenai framework COVID versi 5 yang untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Dwika. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mang Dri. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Imade Dwika Kusuma Putra dengan NIM 1109. Di sini saya akan melanjutkan materi dengan menjelaskan COVID-5, yaitu terdapat sebuah 4 pembahasan. Yang pertama itu ada prinsip dasar, yang kedua ada enabler, yang ketiga itu ada domain dan proses, dan yang keempat ada level kapabilitas. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari COVID-5. Yang pertama itu adalah meeting stakeholder needs, yaitu memiliki pengertian yaitu terdapat usaha dari perusahaan untuk menciptakan nilai bagi para stakeholder dengan menjaga keseimbangan antara realisasi manfaat, optimalisasi risiko, dan juga penggunaan sumber daya. Yang kedua itu ada converting the enterprise end-to-end, yang memiliki arti yaitu sistem tata kelola TI yang digunakan pada framework COVID versi 5 ini dapat menyatu dengan sistem tata kelola perusahaan dengan lancar. Prinsip kedua ini dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola TI perusahaan TI dimanapun informasi diproses, baik layanan TI internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu prinsip dasar yang ketiga ada applying a single integrated framework, yang memiliki penjelasan yaitu COVID-5 ini sejalan dengan standar lain yang relevan dan kerangka pada tingkat tinggi. Dengan demikian, COVID-5 dapat menjadi kerangka menyeluruh untuk tata kelola dan manajemen perusahaan. Prinsip yang keempat yaitu ada enabling a holistic approach, yaitu memiliki pengertian yaitu tata kelola dan manajemen perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan beberapa komponen yang saling berinteraksi. Dan yang terakhir ada separating governance from management, yaitu memiliki pengertian yaitu COVID membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata kelola dan manajemen. Kedua hal tersebut mencakup berbagai kegiatan yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani untuk tujuan berbeda pula. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan pembahasan yang kedua yaitu ada enabler atau faktor penggerak. Faktor penggerak dari COVID versi 5 ini yang pertama itu ada prinsip plus policies and framework, yaitu enabler ini berfungsi untuk merumuskan kebutuhan dan perilaku stakeholder menjadi panduan praktis yang akan digunakan di dalam kegiatan operasional perusahaan khususnya pada sektor IT. Terdapat faktor penggerak yang kedua yaitu ada proses. Proses ini sebagai enabler memiliki peran untuk memberikan rincian mengenai rangkaian kegiatan dan aktivitas praktis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Dari proses ini memiliki 4 tahapan yang harus dipenuhi, yaitu ada Arrange, Plan and Organize atau disingkat APO. Yang kedua itu ada Build,
build, acquire, and implement yang singkat BAI. Yang ketiga ada deliver, service, and support atau disingkat DSS. Dan yang keempat ada monitor, evaluate, dan assess disingkat MAA. So yang ketiga itu ada organizational structure, yaitu struktur organisasi menjadi kunci di dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi. Keputusan yang dibuat juga harus memenuhi kebutuhan dan tujuan semua stakeholder, sehingga entitas tersebut bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. So, faktor penggerak lanjutannya itu ada culture, ethic, dan behavior, yaitu itu dibutuhkan suatu standar untuk memberikan penilaian terhadap sebuah budaya, kebiasaan, dan etika. Terkadang faktor budaya, etika, dan kebiasaan ini sering dihiraukan, walaupun sebenarnya keberhasilan suatu program di dalam perusahaan sangat bergantung terhadap darinya. Itu yang kelima ada information. Informasi ini merupakan syarat untuk membuat enabler di dalam perusahaan seperti membuat keputusan, mengatasi masalah, dan lain-lain. Tanpa informasi, perusahaan akan salah dalam membuat keputusan yang tepat. Kerangka kerja COVID versi 5 ini mengatur arus dari perpindahan informasi yang ada di semua bagian pada organisasi yang digunakan oleh perusahaan. Yang keenam ada service. Teknologi dan aplikasi yang menyediakan layanan adalah objek-objek yang menjadi penggerak di dalam COVID-5. Objek-objek tersebut memberikan layanan terhadap proses teknologi dan informasi bagi perusahaan. Layanan tersebut merupakan penghubung antara pengguna IT dan proses IT yang telah dirancang sebelumnya, sehingga apabila layanan tersebut tidak berfungsi dengan benar, maka tujuan perusahaan IT juga tidak akan tercapai. Yang ketujuh ada people, skill, and kompetensi. Keahlian dan kompetensi berhubungan dengan orang yang dibutuhkan untuk menjalankan semua aktivitas. Ketersediaan tenaga kerja juga merupakan tujuan yang harus dicapai pada bagian penggerak ini. Tenaga kerja harus terseleksi dengan baik sehingga dapat melaksanakan proses dan peran mereka masing-masing, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan dapat tercapai dengan efisien dan tepat pada sasaran. Selanjutnya itu ada pembahasan, itu ada domain dan proses. COVID-5 membagi proses ke dalam dua proses, yaitu bagian pertama dinamakan governance yang terdiri dari satu proses domain dan 5 proses. Dan bagian yang kedua dinamakan manajemen yang terdiri dari 4 proses domain dengan 32 proses. Yang pertama itu proses yang pertama ya governance, yaitu evaluate, direct, and monitor, singkat ADM. Proses tata kelola ini berurusan dengan tujuan tata pemangku kepentingan dalam melakukan penilaian, optimasi risiko dan sumber daya, mencakup praktek dan kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi pilihan strategis, memberikan arahan kepada TI dan pemantauan hasilnya. Sini terdapat ada 5 domain dari ADM ini. Pertama ADM 01 yang memiliki pengertian yaitu memastikan pengaturan kerangka tata kelola dan pemeliharaan. Yang ADM 02 yaitu ada memastikan manfaat pengiriman. ADM 03 memastikan optimalisasi risiko. ADM 04 memastikan pengoptimalan sumber daya, dan ADM 05 memastikan transparansi stakeholder. So, dapat proses yang pada manajemen yang pertama itu ada APO atau kepanjangannya itu Align, Plan, and Organize. Domain ini meliputi penyelarasan, perencanaan, dan pengaturan agar TI dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan bisnis. APO ini memiliki 13 domain, yaitu ada APO 01 yang memiliki pengertian mengelola kerangka kerja manajemen TI, APO 02 menetapkan rencana strategis TI, APO 03 menetapkan arsitektur sistem informasi perusahaan, APO 04 mengembangkan inovasi teknologi, APO 05 mengatur portofolio TI, APO 06 mengatur anggaran dan biaya investasi TI, APO 07 mengelola sumber daya manusia, APO 08 menetapkan hubungan dan kerjasama organisasi, yang 09 yaitu mengelola pemasok, yang ke-10 mengatur kualitas, yang ke-11 mengatur kualitas, yang ke-12 menilai dan mengatur risiko, dan yang ke-13 mengatur keamanan. Yang kedua yaitu ada build, acquire, and implement, yaitu singkat BAI. Domain ini meliputi
meliputi membangun, memperoleh dan mengimplementasikan sistem yang mendukung proses bisnis. BAI ini memiliki 10 domain, yaitu ada BAI 01 yaitu mengelola program dan proyek organisasi, yang 02 ada mengelola kebutuhan, yang 03 ada membangun solusi identifikasi, yang 04 mengelola ketersediaan dan kapasitas sumber daya, yang 05 ada mengelola pemberdayaan dan perubahan organisasi, yang ke-06 ada pengelolaan perubahan, yang 07 mengelola transisi teknologi baru, yang 08 ada mengelola pengetahuan, yang 05 ada 09 ada mengelola aset perusahaan, yang 10 ada memberi konfigurasi. Selanjutnya yang ketiga itu ada DSS, atau Delivery Service and Support. Domain ini fungsinya mengirimkan layanan dan dukungan atau memberi pelayanan yang aktual bagi bisnis, termasuk manajemen data dan proteksi informasi dalam berhubungan dengan proses bisnis. DSS ini ada 6 domain, yaitu yang 01 ada mengelola informasi, yang 02 ada mengelola bantuan layanan dan insiden, yang 03 ada mengelola masalah, yang 04 ada mengelola kelangsungan layanan, yang 05 ada memastikan keamanan sistem, dan DSS yang 06 itu yang terakhir mengelola dan mengontrol proses bisnis. Dan yang keempat itu ada MAA, atau di panjangannya itu ada Monitoring, Evaluation, dan Assess. Domain ini terdiri dari pengawasan, evaluasi, dan penilaian manajemen tentang pengendalian proses-proses oleh lembaga monitoring independen yang berasal dari dalam ataupun luar organisasi, atau bisa juga lembaga alternatif lainnya. MAA ini memiliki 3 domain. Yang pertama itu ada MAA 01, yaitu monitor, evaluasi, dan penilaian kinerja dan kesesuaian. Yang MAA 02 yaitu ada monitor, evaluasi, dan penilaian pengendalian internal sistem. Dan yang MAA 03 yaitu ada monitor, evaluasi, dan penilaian kesesuaian dengan kebutuhan eksternal. Yang selanjutnya ada level kapabilitas. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dewa Govinda. Terima kasih Dwika. Sebelum saya melanjutkan presentasi, perkenalkan nama saya Idewa Gede Govinda Dharmawangsa dengan NIM mahir 1084. Jadi yang saya jelaskan pertama yaitu level kapabilitas. Level kapabilitas yaitu model penilaian kapabilitas proses pada COVID-5 berdasarkan pada ISO atau IEC 15504. Standar mengenai software engineering dan proses assessment. Model ini mengukur performansi tiap-tiap proses tata kelola atau EDM base atau proses manajemen atau PBRM base, dan dapat mengidentifikasi area-area yang perlu untuk ditingkatkan performansinya. Penilaian kapabilitas proses dilakukan untuk mengidentifikasi level kapabilitas dan kemudian menentukan langkah selanjutnya untuk melakukan peningkatan terhadap kapabilitas proses tersebut. Jadi dalam COVID-5 ini ada 6 level kapabilitas. Yang pertama ada di level 0 atau incomplete process dengan keterangan proses tidak lengkap. Kemudian level selanjutnya yaitu level 1, yaitu perform process, dengan keterangan proses dijalankan, proses yang diimplementasikan berhasil mencapai tujuannya. Kemudian level berikutnya level 2 atau manage process, dengan keterangan proses teratur, proses yang telah dijalankan seperti di atas telah diimplementasikan dalam cara yang lebih teratur atau direncanakan, dipantau, dan disesuaikan. Kemudian di level 3 atau ada stabilize process, proses tetap, proses di atas telah diimplementasikan menggunakan proses tertentu yang telah ditetapkan yang mampu mencapai outcome yang diharapkan. Kemudian ada level keempat, yaitu predictable process. Proses yang dapat diprediksi, proses di atas telah dijalankan dalam batasan yang ditentukan untuk mencapai outcome yang diharapkan. Dan yang terakhir, level 5, yaitu optimizing process. Proses optimalisasi proses di atas terus ditingkatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi tujuan bisnis saat ini dan masa depan. Jadi terdapat perbedaan pada COVID-5 dan COVID-4, di mana COVID-5 ini menggunakan level kapabilitas atau capability level, sedangkan pada COVID-4 itu
menggunakan maturity level atau level maturity. Kemudian ada contoh studi kasus yang menggunakan framework COVID-5. Studi kasus yang kami ambil yaitu berasal dari Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi volume 1 nomor 2 bulan Desember tahun 2018 dengan judul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan framework COVID-5 berdasarkan domain IPO 12 yang ditulis oleh Hutari Maulida Kurnia, Rahmi Nursofa, dan Rianto dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Sebelum masuk ke dalam studi kasus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai RACI chart. Jadi RACI ini atau Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasi peran dan tanggung jawab karyawannya. Jadi, RACI chart ini memiliki 4 parameter. Yang pertama, responsible, yaitu orang yang melakukan tugas atau pekerjaan. Responsible ini pada dasarnya adalah pelaksana tugas. Yang kedua ada accountable, yaitu orang yang bertanggung jawab pada suatu tugas atau pekerjaan dan memiliki wewenang untuk memutuskan suatu permasalahan atau perkara. Yang ketiga ada consulted, yaitu orang yang memberikan masukan, pendapat, atau kontribusi ketika diperlukan pada tugas atau pekerjaan tersebut. Kemudian, yang keempat ada informed, yaitu orang yang perlu mengetahui tindakan dan hasil ataupun keputusan yang telah diambil. Baik, kita langsung masuk ke studi kasusnya. Jadi adapun tujuan dan pengumpulan data dari penelitian ini, yaitu tujuannya penelitian ini melakukan audit tata kelola TI di Diskominfo Kota Tasikmalaya, mengukur capability level, dan yang terakhir yaitu memberikan usulan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan tata kelola TI untuk di masa yang akan datang. Kemudian untuk pengumpulan data penelitiannya ada 2. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Kemudian pengumpulan data yang kedua ada wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau pihak yang bersangkutan. Membahas mengenai risiko TI, teknologi informasi di Diskominfo Kota Tasikmalaya dan mengenai tata kelola TI itu sendiri. Kita masuk ke dalam pembahasan. Yang tadi sudah dijelaskan, yaitu pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi dan wawancara. Kemudian dilakukan pemberian kuesioner untuk mengukur level kapabilitas atau capability level sesuai dengan RACI chart yang tadi sudah dijelaskan. Jadi di gambar ini ada contoh dari diagram RACI chart yang berdasarkan domain APO 12 yang bersumber dari ISACA tahun 2012. Kemudian setelah dilakukan pembagian kuesioner, lalu si penulis mendapatkan grafik kapabilitas level dengan domain APO 12 ini. Seperti yang terlihat pada grafik, domain APO 12 domain APO 12 level yang dicapai adalah 3. Dan untuk expected capability atau capability yang diharapkan adalah 4. Pada grafik yang ada, sudah ada mencapai level 5, yaitu hasil jawaban dari responden 3, karena responden 3 ini memahami sepenuhnya bagaimana risiko TI secara keseluruhan di instansi tersebut. Kemudian diketahui nilai gap. Nilai gap ini adalah selisih antara capability yang sekarang dengan capability yang diharapkan. Terjadi antara level saat ini dan level kebanyakan adalah level 3.
Kemudian si penulis memberikan usulan rekomendasi. Adapun usulan rekomendasinya yang pertama yaitu instansi melakukan identifikasi dan penilaian risiko sehingga merumuskan bagaimana cara mengurangi risiko yang berhubungan dengan teknologi informasi. Disatukan ke dalam satu dokumen di mana di dalamnya memiliki pertimbangan dalam biaya serta manfaat dari pengelolaan risiko TI. Yang kedua, melakukan evaluasi dan pemenuhan terhadap SOP atau Standard Operation Procedure yang belum lengkap agar kegiatan di Diskominfo Kota Tasikmalaya sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian yang ketiga, instansi harus mampu menentukan metode yang tepat dan sesuai untuk memantau hasil dari pengelolaan risiko sehingga risiko TI tersebut tetap berada dalam risiko yang mampu diterima oleh instansi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, hasil dari capability level pada COVID-5 untuk manajemen risiko yaitu domain APO 12 dari 9 responden yang telah diberikan kuesioner cenderung berada di level 3, berarti telah mencapai tingkatan established proses. Kurangnya beberapa proses yang belum terdokumentasi secara lengkap dan dokumen perencanaan manajemen risiko belum tersedia secara lengkap. Kemudian yang kedua, target yang sudah dicapai di Diskominfo Kota Tasikmalaya yaitu level 3 dan untuk expected capability atau capability yang diharapkan berdasarkan kuesioner itu di level 4. Kemudian kesimpulan yang terakhir, secara umum tingkat risiko TI pada Diskominfo Kota Tasikmalaya bisa dikatakan pada kategori menengah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan. Sekian. Om Santi 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 Om.